Ada banyak sekali kisah dan film tentang pendakian dan orang-orang yang mendaki gunung yang ternyata mereka harus berjalan sendirian untuk mencapai puncaknya. Mereka tidak sepenuhnya egois dan tidak sepenuhnya suka menyendiri di puncak sendirian. Keadaanlah yang membuat mereka tampak seperti itu. Karena kebanyakan orang-orang di sekitar mereka perlahan meninggalkan mereka atau mereka yang harus meninggalkan orang-orang di sekitar mereka untuk terus berjalan mencapai puncaknya. Melalui hutan yang lebat, lembah yang curam, tanjakan yang terjal, dan cuaca yang dingin yang kadang tidak bersahabat, kondisi sekitar yang tadinya ramai, semakin ke atas dapat dipastikan semakin sepi. Dan di dalam pendakian tersebut, Anda akan sadar ternyata Anda lebih sering bertemu dan bercengkrama dengan bayangan Anda sendiri ketimbang manusia lain yang memiliki asa yang sama untuk mencapai puncak yang Anda tuju. Mereka yang tadinya bersama-sama dengan Anda, mungkin beberapa ada yang mengikuti Anda, tapi selebihnya pasti ada banyak sekali yang turun dan tidak ikut mendaki. Ada yang turun karena terpeleset dan tergelincir karena curamnya terbing dan mereka memilih tidak untuk melanjutkan pendakiannya. Ada juga yang memilih turun karena tidak kuat dengan angin dingin. Ada juga yang memilih turun karena udara yang makin menipis. Ada juga yang terus naik namun terus-terusan mengeluh dan ternyata malah mundur perlahan-lahan. Tapi tidak sedikit juga ya yang memilih jalur pendakiannya sendiri. Namun satu yang pasti, banyak di antara mereka yang akan tetap tinggal di bawah. Dan ketika Anda mencapai puncak, Anda akan merasakan keindahan langit, awan-awan, bunga-bunga yang bermekaran di atas gunung yang langka itu sendirian. Dan dalam proses menuju puncak tadi, saat itulah ada perubahan besar yang akan terjadi. Teman-teman Anda, keluarga Anda, sahabat Anda yang tadinya satu visi dan misi mungkin, yang tadinya begitu sefrekuensi dengan Anda, perlahan-lahan akan mulai menghilang. Dan ketika Anda berada di puncak gunung dan sedang membicarakan Edelweiss, awan yang berbaris, dan irisan bintang di langit, sementara di dasar gunung masih saja meributkan semak belukar dan gulma yang tidak berguna. Dengan kata lain, puncak gunung hanyalah tempat bagi mereka yang berani. Mereka yang berani berkomitmen, mereka yang berani bertahan, mereka yang berani bersabar, berani melangkah, dan berani untuk berteman dengan sepi. Itulah analogi kesuksesan. Semakin sukses Anda akan semakin sepi hidup Anda. Dan di dalam perjalanan menuju kesuksesan, ketika Anda sudah merasakan apa yang Anda rasakan seperti analogi naik gunung tadi, setidaknya Anda sekarang sudah tahu bahwa Anda berada di jalan yang tepat dan Anda tidak perlu mengkhawatirkan kondisi kesepian Anda itu. Karena di bawah gunung selalu banyak pemukiman. Namun di puncak hanya ada para dewa, petarung, pemberani, penjelajah, dan orang-orang yang berhasil berteman dengan kesepian mereka. Rasa sepi memang sering menjadi momok yang menakutkan, hal yang sangat sering dihindari. Namun kesendirian adalah kenyataan yang paling pahit yang harus Anda terima dalam perjalanan menuju kesuksesan. Sedari kecil, kita selalu diajari bahwa kesepian dan rasa sepi adalah hal yang mesti kita hindari dan kita lawan. Padahal, kesepian kadang-kadang dibutuhkan. Sebelum pandemi, jika kita merasa jenuh dengan aktivitas dan produktivitas kita lebih memilih untuk mendekati keramaian ketimbang menyendiri dan menyepi. Iya kan? Karena kesepian adalah hal yang dianggap menakutkan. Kita kadang-kadang pergi nongkrong, mengobrol, bahkan hanya sekedar melihat-lihat sosial media untuk sekedar mengikuti keramaian dan keluar dari aktivitas dan produktivitas kita. Di satu titik, ketika Anda sedang mengikuti dan bergabung dengan keramaian, Anda akan merasa asing dengan diri Anda sendiri. Dan ketika Anda lupa dengan tujuan dan cita-cita Anda untuk mencapai puncak, Anda malah ingin seperti keramaian di sekitar Anda menjadi seperti di sekitar Anda, sehingga kadang-kadang langkah dan produktivitas Anda terhenti, menjadi samar dan tidak jelas. Diperlukan kesungguhan untuk terus mendaki dan berteman dengan kesendirian dan bayangan Anda, agar Anda bisa mengenali siapa dan apa tujuan Anda. Butuh keberanian untuk terus melangkah ke atas, namun tidak mengapa sesekali berhenti dan melihat ke bawah. Tapi bukan untuk turun dan bergabung ya, melainkan hanya sekedar duduk dan beristirahat. Jika hasrat dan impian Anda belum membuat Anda merasa kesepian, kemungkinan hasrat dan impian Anda itu salah.
dan kemungkinan Anda belum berada di jalan yang benar. Kisah manis selalu terjadi di akhir, setelah Anda mencapai puncak tentunya. Anda akan menikmati itu sendirian dan terasa sangat bahagia. Akhir kata, ketika Anda sedang mengejar hasrat dan impian Anda, ketika Anda berada di hari-hari produktif Anda, lalu Anda merasa ada yang berubah dengan lingkungan Anda merasa terasing, Anda merasa sepi, Anda merasa sunyi, itu berarti Anda sedang berada di jalur yang benar menuju puncak kesuksesan Anda. Mungkin kondisi sepi ini akan membuat kita merasa buruk dan bertanya di dalam hati, apa ada yang salah dengan diri kita? Sebab tidak ada yang salah. Itu hanya pertanda bahwa Anda berada di jalur yang tepat untuk menuju kesuksesan. Ada yang sepengalaman dengan saya? Silahkan komentar ya sebelum Anda tidur. Dan tahun 2023 ini, persiapkanlah untuk berteman dengan sepi ketika Anda dalam perjalanan menuju kesuksesan Anda.